ya, eksplanasi. Pernah nggak mendengar kata eksplanasi? Eksplanasi. Pasti pernah. Cuman di mana ya? Explain. Nah, explain. Explain. Apa artinya explain? Bahasa Inggris tuh explain. Menjelaskan. Iya, menjelaskan. Explain itu menjelaskan. Kalau teks eksplanasi, apa kira-kira artinya? Nah, saya lihat buku dong. Ayo, explain tadi sudah menjelaskan. Menjelaskan. Teks yang menjelaskan. Iya. Teks yang menjelaskan sesuatu. Ya, sesuatu apa kira-kira? Sesuatu yang bagaimana? Explain itu. Kita kan sedang explain nih. Explain. Bisa nggak memberikan contoh explain apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Coba menjelaskan sesuatu tentang apa gitu. Menjelaskan tentang kegiatan kemarin kah? Menjelaskan tentang kegiatan tadi pagi kah? Siapa yang bisa explain? Tentang berbagai peristiwa. Coba ya. Peristiwa itu harus yang sudah terjadi lama atau yang baru terjadi tadi atau yang sedang terjadi? Explain. Kita belajar AKM nih. Kenapa nih? Ayo, explain. Kita explain. Menjelaskan katanya. Jelaskan. Ya, Turharda bisa menjelaskan apa yang dilakukan pagi ini? Gini. Zoom. Ya, saya bangun terus membersihkan tempat tidurnya, sarapan, mandi, ya, belajar. Ya, itu explain atau tidak? Ya, itu termasuk explain. Explain ya, berarti explain itu tidak susah-susah kita mencari teks explain ya. Eksplanasi itu adalah teks yang merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi benar yang dibilang Turhada dan teman-teman semuanya, itu adalah menjelaskan atau penjelasan tentang suatu fenomena. Nah, fenomena yang kalian alami bisa saja fenomena baru bangun tidur, itu adalah sosial ya, sosial. Kegiatan sosial atau kegiatan individu yang dilakukan. Itu explain. Hari ini apa yang kalian lakukan? Itulah yang disebut explain, menjelaskan apa yang ingin dilakukan. Ya, kadang kita buat jadwal nih. Pagi jam 7 sarapan dulu. Di jam 8 saya bermain dulu. Jam 9 saya main lagi. Jam 10 saya main lagi. Main terus itu. Itu adalah explain, menjelaskan ya. Mantap sekali. Teman-teman semua sudah baca, jadi sudah bisa menjelaskan explain. Nggak panjang lebar lagi menjelaskan. Karena explain itu adalah menjelaskan tentang sesuatu. Kalau Mister sekarang ini explain atau tidak? Explain kan? Ya, explain menjelaskan tentang sesuatu. Hari ini Mister membawa buku pena 5C. Mister explain. Buku pena 5C ini adalah buku yang berisi materi tema 6 dan tema 7. Buku ini khusus hanya menjelaskan materi untuk tematik. Dan buku ini hanya ada di kelas 5. Di kelas 6 beda lagi. Ini hanya berlaku untuk di kelas 5. Dan ada 2 tema di dalamnya. Itu namanya explain. Itu menceritakan atau menjelaskan. Nah, fenomena alam itu contohnya tentang apa kira-kira fenomena alam? Explain alam. Ya. Kayak mirip badai itu hujan gitu. Iya, hujan. Gunung meletus. Kalau COVID sekarang ini fenomena apa? Fenomena baru. Nah, fenomena baru itu kategori apa? Ayo, fenomena alam kah, sosial kah, budaya kah? Alam. Ya, alam. Alam. Kalau sosial itu apa sih yang kalian ketahui tentang sosial? Ayo berpikir. Ayo kita gali. Sosial, apa sih yang kalian pahami tentang sosial? Sedikit aja. Sosial. Ayo, apa yang kalian pahami tentang sosial kira-kira? Sosial.
Ayo Intan, apa yang kalian ketahui atau apa yang Intan ketahui tentang sosial? Suatu budaya. Budaya lain. Itu kan ada budaya. Kalau budaya itu oke, karena udah ngomong budaya tadi, sosial skip dulu ya, kita ke budaya, dilompati sosialnya. Budaya itu contohnya apa? Tarian, rumah adat. Tarian, rumah adat. Makanan, oke, banyak nih. Tarian, rumah adat, makanan, minuman. Upacara adat. Upacara, hewan. Oh, hewan itu alam, bro. Nggak ada yang bisa buat hewan. Oke, hewan itu alam. Nah, sekarang sosial nih, sosial. Ayo, sosial. Sosial. Kalau kita belajar IPS kan belajar sosial kan, Mister? Ya, sosial ya. Itu tadi sudah belajar. Social distancing, jaga jarak ya, jaga jarak nih. Sosial. Sosial itu PKN, ada nggak kalian disuruh tolong menolong? Iya. Ada. Itu kategori sosial atau gimana? Iya. Sosial. Oke, kalau menceritakan tentang kehidupan masyarakat itu namanya sosial, menceritakan tentang tolong menolong, bantu membantu, itu namanya sosial. Ya, sosial, orang yang sosial. Jadi kita individu ini nggak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Percaya tidak? Percaya nggak kita membutuhkan orang lain? Iya, percaya. Ya, itu kita adalah makhluk sosial ya. Alam sudah, sosial sudah, budaya sudah. Ada pertanyaan tentang teks eksplanasi? Sudah mantap nih, explain, menjelaskan. Explain. Nanti Mister tunjuk satu orang untuk membuat explain. Tadi sudah ada nih. Oke. Sekarang kita mau lihat contoh nih anak yang buat explain. Mister mau Cynthia, silahkan buat explain dari salah satu, ada alam, ada sosial, ada budaya. Silahkan satu saja. Sedikit aja, nggak usah panjang-panjang sampai berkilo-kilo, bermeter-meter, berlembar-lembar, sedikit saja. Ayo, explain. Siapa, Mister? Cynthia. C-I-N-T-Y-A. Ayo, Cynthia. Come on, pilih salah satu. Nasi budaya, Mister. Iya, silakan. Ayo, coba explain. Ayo, udah ya. Ayo. Ayo, Cynthia. Ya. Oke, kalau masih lama loh nih. Intan, coba Intan, satu Intan. Dari 3. Fenomena alam, sosial, dan budaya. Pilih salah satu. Explain. Ya, tenang aja, Yi. Nanti dapat giliran kok. Nggak perlu nguyang-nguyang gitu. Ayo, Intan. Fenomena alam. Ya, ayo silakan. Fenomena alam. Ayo. Buat yuk. Hilang lagi. Ayi. Where are you, Ayi? Ya, Mister. Hilang Intan. Ayo, Ayi. Coba, Ayi. Satu, Ayi. Biar berkembang dong pengetahuannya. Silakan pilih salah satu. Sosial, fenomena alam, sosial, dan budaya. Pilih salah satu. Budaya. Ya, silakan. Coba.
budaya tarian daerah. Budaya tarian daerah. Bagaimana caranya ya, Aib mengeksplain budaya tarian daerah itu? Gimana? Yuk, coba di-explain, dijelaskan. Explain, budaya daerah tarian ya terdapat pada seluruh daerah di Indonesia. Oke, mantap. Oke, sedikit aja cukup ya. Itu contoh untuk budaya ya, explain budaya. Jadi Mister kasih contoh, perhatikan, dengarkan. Ya, ada fenomena alam. Kita explain fenomena alam sedikit aja. Nah, pada tahun 2020 terjadi fenomena alam, yaitu munculnya wabah virus COVID-19 yang menyerang seluruh negara di dunia ini, yang menyebabkan perekonomian dan kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan normal sekarang tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Itu explain alam. Sosial. Nah, dengan terjadinya virus COVID-19 atau menyebarnya virus COVID-19, jadi sosial itu mulai menurun di masa pandemi ini. Kita tidak bisa berkerumun untuk saling membantu atau melakukan gotong royong karena bisa menimbulkan penyebaran virus. Budaya. Kegiatan budaya yang biasanya dilakukan seperti tari-tarian, pertunjukan-pertunjukan di masa pandemi COVID ini jadi susah atau berkurang untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kesehatan. Itu explain, menjelaskan ya. Penyebabnya adalah dari fenomena alam, terus turun ke sosial, terus berdampak ke budaya. Jadi semuanya berdampak. Oke? Paham? Paham? Terasa paham ya? Tetap. Dan kita lanjut. Nah, struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum. Yang pertama, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu adalah secara global. Secara global atau menyeluruh. Nah, deretan penjelas itu sudah pernah dijelaskan ini. Deretan penjelas itu adalah menjelaskan yang terjadi. Nah, deretan umum itu contohnya nih. Terjadi serangan wabah COVID. Itu adalah deretan pernyataan umum. Terjadi penyebaran wabah COVID, itu umum. Deretan penjelasnya adalah wabah COVID pertama kali muncul di Wuhan dan menyebar ke seluruh, itu adalah deretan penjelas yang mendukung pernyataan umum. Ya, pernyataan umumnya adalah wabah COVID. Nah, deretan penjelasnya adalah tadi Mister sampaikan, COVID muncul di Wuhan, penyebarannya dan seterusnya. Kesimpulan itu adalah ringkasan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ya, itu adalah berbeda kesimpulan dengan ringkasan. Kesimpulannya mungkin setelah deretan penjelas itu menjelaskan pernyataan umumnya, baru kita dapat kesimpulan bahwa COVID itu berasal dari Wuhan dan menyerang seluruh negara. Di buku sudah ada contohnya, bisa dibaca. Kalau kalian mau baca, gampang sekali. Yaitu ada di halaman 7 ya. Halaman 7 di buku pena. Gampang sekali. Di pernyataannya Mister juga sudah dijelaskan ya. Sekarang lagi satu. Menemukan kata kunci dalam teks eksplanasi. Oke. Kata kunci dalam teks eksplanasi. Kira-kira kata kunci itu apa? Mister di resume materi sudah menyampaikan itu. Menemukan kata kunci dalam teks eksplanasi. Apa kira-kira? Kata kunci. Kata-kata yang penting yang sering muncul di dalam teks. Ya, kata-kata apa? Kata-kata yang penting. Iya, kata-kata yang penting dan kata-kata yang sering muncul ya. Jadi kalau kata kunci itu tidak mungkin munculnya hanya sekali. Berarti kata kunci adalah kata yang penting, yang sering
muncul di setiap paragraf dalam suatu teks ya. Jadi itu gampang. Kalau kalian baca kata kuncinya COVID gitu. COVID-19, baca lagi COVID-19, hitung lebih dari 3 kali, 4 kali, berarti itulah kata kunci, kata-kata penting yang sering muncul. Nah, ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan dan kesimpulan itu berbeda ya. Ringkasan itu adalah rangkaian atau meringkas dari seluruh teks sehingga menjadi suatu cerita pendek atau cerpen ya. Ringkasan itu mirip seperti cerpen jadinya, yang dari 5 paragraf jadi 1 paragraf. Nah, sedangkan kesimpulan itu adalah inti sari dari teks yang dibahas ya. Sudah ada, Mister sudah berikan itu juga di resume materi ya. Sudah bisa kebuka kan resume materi PDF-nya Mister yang di peta konsep ya.